Wajar ya, alhamdulillah, karena Feral itu kan sinetronnya ya udah berapa ratus episode, kemudian belum iklannya, belum YouTube channelnya dia, belum endorsement, dan memang beda ya, kayak zaman saya kan nggak ada tayang tiap hari ya. Kalau saya tuh beda lah. Jadi kalau saya pikir di dunia yang sekarang digital ya, semua orang bisa making money dari manapun platform. Udah ada curhat dari Kak Feral sendiri mengenai jadi anggota DPR nih. Udah sebulan nih. Iya, 2 bulan ya. Udah ada cerita. Alhamdulillah sih bukan curhat ya, sharing aja, karena bagi-bagi pengalaman. Feral kan di Komisi 10 sama ya, Pendidikan Kebudayaan, kemudian di BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Jadi aku kasih banyak masukan khususnya untuk timnya dia, tenaga ahli dan asli harus tanda tangan surat integritas. Karena sekali lagi DPR itu kan, politik itu kan dinamis ya. Jadi untuk kita bisa saling menjaga adalah visi dan misinya semua timnya Feral harus sama sama Feral. Kerja untuk masyarakat, jangan yang aneh-aneh. Nah itu insya Allah surat integritas cukup membuat kita semua lega ya, bahwa kedepannya 5 tahun ke depan Feral dan semua TA aslinya stick ya. Tujuannya di DPR bukan memperkaya diri, tapi lebih kepada berguna bagi masyarakat ya, khususnya bangsa dan negara. Tapi mungkin udah ngomong-ngomong perkaya diri nih, kemarin Kak Feral juga udah ditotal sama KPK kalau misalnya kekayaannya sudah mencapai 51,8 miliar sendiri gitu Kak Fena. Ya alhamdulillah, anak itu luar biasa rezekinya. Aku aja umur segitu kayaknya nggak punya ya. Jadi kalau udah punya seperti itu, bagaimana memaintainnya adalah berbuat baik. Karena sekali lagi begitu kita meninggal, itu 51 miliar jabatan nggak ada yang dibawa. Tapi apa yang saya lakukan kayak sekarang, gagasannya, inovasinya, dedikasinya, waktunya, jiwa raganya untuk masyarakat ya, itu adalah investasi di akhirat ya. Jadi aku selalu menanamkan sama Feral, kalau memang sudah dikasih semua materi sama Allah ya, sekarang waktunya kamu untuk bermanfaat. Dia udah ngerti itu, alhamdulillah. Jadi kalau jodoh sendiri gimana? Nah, kalau jodoh didoain, mudah-mudahan insya Allah Allah kasih jodoh yang teman ibadahnya Feral, karena melengkapi kebahagiaan Feral harus dapat teman hidup yang satu visi dan misi ya, kehidupan itu sampai dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dapat. Kan kemarin sempat ketemu Winona lagi tuh. Itu lama deh kayaknya. Mbak Fena mewanti-wanti juga nggak sih untuk Feral berjaga-jaga agar tidak melakukan hal-hal yang ya itu tadi surat integritas yang aku selalu kasih tahu sama TA-nya. Harinya aku minta dikumpulin semua, aku yang akan pegang surat integritasnya yang menyatakan semua TA-nya, tenaga ahlinya, aslinya, siapapun inner circle Feral punya komitmen tidak ada yang gratifikasi, tidak ada yang main proyek, tidak ada yang neko-neko, karena saya sangat concern tentang itu. Saya tahu anak saya, insya Allah Feral tidak karakternya seperti itu, tapi sekali lagi di politik kita harus tetap waspada, nggak boleh ada weakness sedikit pun. Makanya saya bilang, Feral mau apa nih kalau mau jadi anggota DPR RI? Ya udah yang amanah dan fatonah, that's it. Karena kamu udah dikasih banyak materi ya dari Allah. Sekarang udah waktunya kamu dedikasi untuk masyarakat. Ya, wajar ya, alhamdulillah, karena Feral itu kan sinetronnya ya udah berapa ratus episode, kemudian belum iklannya, belum YouTube channelnya dia, belum endorsement, dan memang beda ya, kayak zaman saya kan nggak ada tayang tiap hari ya. Kalau saya tuh beda lah. Jadi kalau saya pikir di dunia yang sekarang digital ya, semua orang bisa making money dari manapun platformnya. Oke? Oke. Sendiri. Ya, seperti yang aku selalu sampaikan, karena aku punya pengalaman ya 2 periode di DPR RI, hampir 10 tahun, aku selalu berpesan sama Feral ya, karena aku tahu itu karakter anakku ya, karena aku yang melahirkan. Jadi aku selalu pesan, di politik itu kita nggak boleh ada weakness, 1% pun nggak boleh ada weakness. Jadi kamu benar-benar jadi anggota DPR RI yang aman dan fatonah. Nah caranya, kita punya staf ahli misalkan, punya ASPRI, mereka harus tanda tangan surat integritas yang menyatakan bahwa mereka komit tidak akan main proyek, tidak akan macam-macam, atau apalagi menerima gratifikasi, karena kita tahu di komisi ada beberapa yang banyak sekali program pro rakyat, event uang terima kasih juga nggak patut untuk diterima. Nah itu yang saya sharing, karena 2 periode saya memperlakukan seperti itu. Artinya semua TA saya harus komit bahwa ya udah, kita cukupkan dengan gaji yang sudah ada dari negara.
Jadi jangan coba-coba ada yang macam-macam. Nah itu yang saya kemarin kasih arahan. Saya mimpin rapat setelah Mas Feral bicara bahwa yang saya ingin adalah komitmen. Karena mungkin saya nggak tahu, mungkin surat integritas hanya selembar kertas. Tapi kalau sumpahnya Mas Feral sebelum dia menjadi anggota DPR dilantik ya, itu sumpah untuk 5 tahun ke depan loh. Artinya ini amanah nggak macam-macam. Nah kalau ASPRI TA kan tidak disumpah. Ikatannya gimana? Ikatannya adalah surat integritas. Jadi kalau ada yang melanggar, di situ ada tertulis siap untuk dituntut baik secara perdata maupun pidana. Ya waktu ya yang bisa membuktikan apakah mereka stick untuk bisa komit dunia akhirat, ya kita lihat. Nah, apakah Masih boleh terima endorse nggak sih Mbak Vena kalau jadi anggota dewan? Boleh main juga endorse ini, apa terima endorse pekerjaan jadi entertain juga gitu. Iya, jadi kalau aku bilang sama Mas Feral, Kak, kalau di Komisi 10 sama di BKSAT ya, alat kelengkapan DPR tuh waktunya udah penuh banget. Jadi mendingan kakak tuh fokus aja deh jadi anggota DPR RI. Karena kita kan dibayar sama uang rakyat ya, pajak dari masyarakat. Tentunya mereka pengen banget kita all out. Artinya all out itu waktu pun tidak boleh dibagi. Itu yang saya lakukan juga selama hampir 10 tahun sebelum saya mengundurkan diri dari DPR RI. Jadi buat saya, Mama sudah kasih kamu contoh legacy. Jadi insya Allah kamu malah mungkin bisa 10 kali lipat lebih baik daripada kinerja Mama. jadi menolak tawaran lagi yang Mbak Atia di Sekarang pun dia udah kan, udah fokus kan. Kemarin juga ke kantor Feral mungkin seperti apa? Sidak. Sidak gitu. Ya itu, briefing PA dan ASPRI, kemudian lihat gimana situasi, kan dia kemarin laporan, dia akan jadi mediator untuk acara BKSAP, apa ya, board ekonomi atau apalah temanya, dia udah siapin pakai bahasa Inggris ya. Saya terharu ya, gitu, bahwa Allah tuh baik banget gitu ya, anak itu benar-benar mengangkat derajat dan harkat martabat keluarga. Setelah kejadian saya kemarin, anak saya mengangkat harkat dan derajat saya. Saya nggak gagal jadi ibu, meskipun saya 2 kali gagal sebagai istri. Jadi saya harus lebih sehat supaya doain semua anak-anak saya, Feral, Atala, Fani apalagi, bisa jadi orang yang bermanfaat. Itu aja sih tujuan saya sekarang. Itu aja sih. Bangga banget lah sama kakak, bangganya luar biasa. Tiap malam saya hanya bisa doain supaya anak itu selalu dipertemukan dengan orang-orang baik di DPR. Kebetulan semua ketua komisi dan itu kan teman-teman saya juga ya, banyak yang kemarin kasih privilege karena kayaknya anak lo lebih pinter ya daripada lo, banyak yang ngomong gitu ya. Alhamdulillah, artinya nggak sia-sia semua kan pendidikan saya gitu. sampai di titik ini sudah cukup lega Mbaknya ya mengangkat Feral ke dunianya sendiri, jalurnya sendiri. Iyalah, kalau ibu tuh nggak ada yang lebih bahagia melihat anaknya tuh sukses ya dan tidak menjadi masalah gitu ya. Anak itu benar-benar produktif ya Feral, dan sekarang Atala juga sudah mulai ikut, dia udah mulai kuliah lagi juga, katanya 5 tahun lagi dia juga pengen politik, mungkin DPRD dulu. Kalau Fania katanya juga pengen jadi kayak kakak, dia bangga banget. Dia selalu bilang ke teman-temannya, itu kan Feral tuh kakakku, Atala kakakku. Aku bilang sama Kak Fania, ya kamu harus sebagai anak perempuan mama satu-satunya harus bisa juga membanggakan seperti kakak-kakak. Oke.